dan menjadi muridnya, dan menjadi muridnya. Kita masuki ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini dengan pengakuan, penolong kita yang sejati adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian dan menyertai saudara juga. Kita perlu kembali melihat bahwa kesatuan pribadi Yesus sebagai Allah sejati dan manusia sejati dipertegas dengan naiknya raga Yesus ke surga. Oleh karena itu, saudaraku, hari ini kita kembali memaknai kesatuan kasih Allah Trinitas yang juga mengundang manusia untuk juga menjadi satu dalam persekutuan kasih-Nya dalam peristiwa kenaikan Yesus. Manusia perlu menghayati bahwa dalam kehidupan bersama di dalam dunia ini, kita pun diundang untuk memelihara kesatuan antar ciptaan dan menerima perbedaan sebagai respon syukur atas karya Allah di dalam kehidupan kita. Yesus Kristus memerintah, tak terbatas, tak terhingga, alam semesta sujud, dunia patut memaklumkan Yesus Kristus itu Tuhan. Bangsa-bangsa bertelur, raja-raja yang berdamai di bumi, kehendaknya dipenuhi, tiap makhluk menyembah. Yesus Kristus memerintah, tak terbatas, tak terhingga, alam semesta sujud, dunia patut memaklumkan Yesus Kristus itu Tuhan. Bangsa-bangsa bertelur, senantiasa menyadari bahwa kita tidak sempurna dalam menjalani kehidupan yang berkenan kepada Allah. Mari saudara, kita datang kepadanya dalam pertobatan yang menjadi tumpuan bagi kita untuk menyadari kesalahan dan berbalik kepada Allah. Mari saudara, kita berdoa secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon pengampunan Tuhan. Amin. Pertobatan yang dinyatakan secara tulus akan memulihkan, sebagaimana pemazmur berkata di dalam Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku pada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan
karena dosaku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan telah mengampuni kita dan memperdamaikan kita. Oleh sebab itulah kita diminta untuk saling berdamai dengan yang lain. Salam damai untuk kita semua. Salam damai untuk kita semua. Kasih Allah pengikatnya bagi kita umatnya. Kita disatukan oleh Roh Allah. Kita satu di dalamnya. Mari kita bernyanyilah. Mari nikmati kasih-Nya. Mari gandeng tangan agar kita satu di dalamnya, kita satu alatnya, bagi kita umatnya, kita disatukan oleh Roh Allah. Kita satu di dalamnya, mari kita bernyanyilah, mari nikmati kasih-Nya. Kita satu di dalamnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami, terima kasih untuk kasih setia Tuhan di hari yang begitu cerah saat ini, di bawah pohon yang begitu rindang, yang begitu sejuk menaungi kami. Kami mau mendengar firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, urapi hati, pikiran, dan jiwa kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dimampukan untuk memahami, mengerti, dan kami juga mampu untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Bersabdalah ya Tuhan melalui hamba-Mu, Engkau juga yang akan mengurapi lidah bibir hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga hamba-Mu boleh berkata-kata hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53 berbunyi demikian. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, nabi-nabi dan Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Namun, kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang memelihara dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pementingan diri sendiri semakin menjadi-jadi, sampai ada istilah lulu, gue. Ya, apa artinya? Ya, artinya adalah banyak orang yang sudah tidak peduli lagi dengan sesamanya. Urusanku ya
urusanku. Dan urusanmu ya urusanmu. Emang gua pikirin? Ya saudara, dengan kenyataan yang seperti itu ya, ini adalah satu fenomena yang mungkin membuat kita prihatin. Dan kenyataan itu saudara sungguh nyata. Seperti yang sering saya alami jika saya pergi ya tugas keluar kota ya. Saat di kota besar, apalagi di kota yang belum atau jarang saya singgahi, saya sering bertanya lokasi atau tempat ya dengan orang di sana. Tetapi kira-kira jawaban apa yang sering saya dapatkan dari mereka? Ya dengan enteng dan dengan masa bodohnya, mereka hanya menjawab dengan satu kata. Apa kira-kira katanya? Pak, kalau mau ke daerah Menteng, itu kemana ya Pak? Jawabannya apa? Tahu? Ya tahu, gitu ya. Saudara, kata tahu di sini bukan berarti dia tahu, lalu kemudian menunjukkan jalannya kepada saya. Tetapi itu adalah seperti ungkapan dalam bahasa Jawa, mbuh, gitu ya. Mbuh lah, gitu ya. Dan saudara, itu terjadi beberapa kali. Ya, setiap saya bertanya, jawabannya selalu tahu, gitu ya. Saudara, tentu kecenderungan atas segala yang pernah saya alami ini ya, saat ini marak terjadi ya. Kecenderungan gejala yang mementingkan diri sendiri, egois, dan ini sungguh saudara sangat memprihatinkan. Ya saat ini orang sudah semakin tidak peduli kepada sesamanya. Dan kalaupun peduli, seringkali kepeduliannya bertujuan untuk mendapatkan sesuatu darinya. Oleh sebab itulah, di tengah situasi dunia yang semacam itu, Tuhan memanggil kita untuk hidup bagi orang lain, sebagaimana Ia juga telah melakukannya bagi kita. Tuhan Yesus telah naik ke surga. Ia meninggalkan berkat bagi kita. Tujuannya jelas, supaya kita juga boleh menjadi berkat bagi yang lain. Sungguh saudara, melalui kenaikannya ke surga, kita dipanggil untuk menjadi satu dengan sesama kita. Artinya, kita tidak boleh hidup dengan sikap yang egois, hanya mementingkan diri kita sendiri. Sebaliknya, kita harus hidup dengan empati. Empati itu berbeda dengan simpati. Empati itu lebih dalam, karena empati berarti mau untuk ikut merasakan apa yang dirasakan oleh sesama kita. Karena kita sadar bahwa kita ini adalah satu, sesama saudara di dalam Tuhan. Dengan demikian, maka percayalah saudara, keadilan dan perdamaian dapat terwujud di muka bumi ini. Oleh sebab itu saudaraku, pada momen yang indah ini, di mana kita sedang bersama-sama memperingati sekaligus merayakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita mau belajar untuk tidak egois, tetapi juga mau untuk menganggap bahwa orang lain adalah juga bagian dari kehidupan kita. Mari saudara, kita belajar dari bacaan-bacaan leksionari kita hari ini. Kalau kita membaca bacaan leksionari kita hari ini, yaitu dari Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Di sana dikisahkan tentang perjumpaan terakhir para murid dengan Tuhan Yesus sebelum Ia naik ke surga. Di dalam perjumpaan terakhir ini, Tuhan Yesus memberikan tugas pengutusan kepada para murid untuk menjadi saksinya, mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria,
dan sampai ke ujung bumi. Hal tersebut menunjukkan kepada kita bahwa para murid dan juga kita yang hidup pada masa kini memiliki tugas panggilan untuk menganggap sesama kita, siapapun mereka, sebagai satu kesatuan alias bagian dari kehidupan bersama ini. Dan yang dimaksud dengan sesama tentu bukan hanya sebatas komunitas yang dekat dengan kita saja, tetapi juga komunitas yang lain, bahkan komunitas yang tidak kita sukai sekalipun, yang bukan golongan kita. Secara pesan tersebut jelas digambarkan dalam bacaan pertama kita ini, yaitu merujuk kepada nama Samaria. Karena pada waktu itu orang-orang Samaria dianggap sebagai kaum kafir yang menimbulkan kesan menjijikkan dan satu permusuhan. Tetapi saudara, Tuhan tetap meminta para murid agar mereka bisa tetap menganggap siapapun sebagai saudara yang berhak atas berita sukacita yang sudah mereka terima, sehingga mereka pun bisa bersaksi kepada siapapun tanpa pandang bulu. Jadi saudara, kesaksian yang kita lakukan itu harus menembus batas, tidak bisa pilih, ya. Jadi tidak pilih-pilih, kita bersaksi kepada siapapun. Oleh sebab itu saudaraku, tugas kesaksian tersebut harus kita jalankan dengan serius, tidak bisa main-main. Sehingga karena tugas perutusan ini begitu serius dan juga sudah urgent, Tuhan Yesus tahu persis bahwa para murid dan juga kita harus benar-benar diperlengkapi dengan Roh Kudus. Sebab hanya melalui kuasa Roh Kuduslah kita sebagai para murid dimampukan untuk memiliki hati yang terbuka kepada siapapun, sehingga bisa menjadi saksi bagi mereka semua. Nah saudara, untuk itu kita pun diminta untuk mau membuka hati kita, membuka hati, membuka pikiran guna menerima kebenaran firman Tuhan. Seperti halnya yang dikisahkan dalam bacaan Injil kita hari ini, Lukas 24 ayat 44-53. Bagaimana sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia membuka pikiran para murid sehingga mereka mengerti kitab suci. Tentu jika para murid tidak bersedia untuk dibuka pikirannya, mungkin ya karena mereka mengeraskan hati, atau mungkin karena mereka ragu-ragu kepada Kristus, atau mungkin tidak bersedia untuk dipakai oleh Tuhan, mana mungkin para murid menjadi mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Nah demikian pula dengan kita saudaraku, Tuhan sudah mengajak kita untuk membuka hati dan pikiran kita akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita dimungkinkan sekaligus dimampukan untuk mengerti dan sekaligus untuk melaksanakannya. Oleh sebab itu saudaraku, mari jangan lagi kita mengeraskan hati kita, jangan lagi kita tidak percaya atau ragu-ragu kepada kuasa Tuhan. Sebaliknya, lembutkanlah hati kita. Percayalah dengan sepenuh hati, ya, dengan iman bahwa Tuhan pasti memampukan kita mengerti sekaligus memampukan kita melaksanakan kebenaran firman Tuhan. Maka saudara, percayalah, berkat Tuhan pasti akan dicurahkan pada kita, dan pada akhirnya kita dapat menjalankan tugas perutusan kita, yaitu mau menyambut siapapun menjadi saudara kita, dan pada akhirnya kita mampu untuk memberitakan berita sukacita, yaitu berita pertobatan dan pengampunan dosa bagi semua orang. Ya saudara, setelah kita diberi berkat oleh Tuhan, tugas kita saat ini adalah menjadi penyalur-penyalur berkat bagi orang-orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Jadi kesimpulannya saudara, jika kita memang mau menjadi mitra Allah, yaitu mau menjadi saksi-saksi Kristus yang mewartakan berita keadilan dan perdamaian,
maka syarat yang paling utama yang harus kita miliki adalah kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu yang utama. Kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu yang kedua, kita mau membuka hati, membuka pikiran kita kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, kedua syarat tersebut dapat kita miliki jika kita sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus yang sejati, sebagaimana jemaat Efesus yang dikisahkan dalam bacaan kedua kita, Efesus 1 ayat 15-23. Di dalam bacaan kedua kita, Efesus 1 ayat 15-23, kita dapat melihat bagaimana Rasul Paulus begitu mengucap syukur atas sikap hidup jemaat Efesus pada waktu itu. Ya, bagaimana tidak mengucap syukur? Rasul Paulus mendapati bagaimana jemaat Efesus sungguh-sungguh menunjukkan karakter dasar seorang pengikut Kristus. Ya, saudara, mereka hidup di dalam iman, mereka hidup di dalam kasih. Itu artinya mereka sungguh setia kepada Kristus, sekaligus memiliki kasih yang luar biasa kepada sesamanya. Dan kedua hal tersebut tentu tidak dapat dipisahkan. Sebab seorang pengikut Kristus yang sejati tidak cukup hanya setia kepada Kristus, tetapi kesetiaannya tersebut harus diwujud nyatakan dalam sikap yang nyata, yaitu dengan sikapnya yang menunjukkan kasih kepada sesamanya. Jadi saudaraku, omong kosong atau seperti yang kerap saya katakan di dalam khotbah-khotbah saya, pret gitu ya, alias gombal. Jika ada orang yang berkata, aku setia kepada Kristus, aku mengasihi Kristus, tetapi apa? Tidak ada kasih kepadanya, kepada sesama, ya. Gombal, ya. Pret, saudara, ya. Kalau kita hanya ngomong, ya, hanya ngomong kalau aku mengasihi Kristus, tetapi tidak ada tindakan nyata mengasihi sesama. Saudara, betapapun hebatnya orang tersebut dalam pelayanan, betapa pandainya ya ia berkhotbah, betapa merdu suaranya ketika menyanyi, ya, betapa pandainya ia bermain musik, ya, betapa hebat ya talenta-talenta yang lain, percuma saja jika tidak ada kasih di dalam dirinya. Oleh sebab itu saudaraku, mari mulai saat ini jadilah orang-orang yang setia kepada Kristus, yang diwujud nyatakan dengan mengasihi sesama kita serta menganggap mereka semua adalah saudara kita. Dengan demikian berarti kita sudah dapat dikatakan sebagai pengikut Kristus yang sejati, yang mau dipakai oleh Tuhan menjadi saksi-saksinya, memberitakan berita sukacita dan perdamaian. Saudara, lihatlah ya di sekitar kita, masih ada begitu banyak orang yang butuh kasih dan kepedulian kita. Kini sudah tiba saatnya bagi kita untuk bersaksi, ya, berkat yang sudah Tuhan berikan pada kita, salurkanlah juga bagi mereka. Maka percayalah, ketika semua orang merasakan berkat Tuhan, pasti dunia ini ya akan dipenuhi dengan sorak-sorai dan puji-pujian kepada Tuhan. Ya, seperti yang digambarkan oleh pemazmur di dalam Mazmur 47, ya, bagaimana semua bangsa bersorak-sorai dan memuji-muji nama Tuhan. Semua bangsa bertepuk tangan dan mengeluh-elukan Tuhan dengan sorak-sorai. Semua bangsa merasakan bagaimana Allah adalah Allah yang maha tinggi, Allah yang maha dahsyat. Sungguh saudara, alangkah indahnya keadaan tersebut. Tentunya saudara, kita semua mau kan hidup di dalam keadaan yang indah seperti itu? Mau? Untuk itu saudaraku, mari kita bersyukur jika pada hari ini, pada saat kita bersama-sama masuk dalam kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kembali kita diingatkan tentang pentingnya persatuan dalam kehidupan bersama ini. Sungguh saudara, kita semua ini memiliki panggilan yang sama, yaitu untuk menjadi saksi-saksinya. Tentu panggilan ini tidak dapat kita jalankan dengan sikap yang egosentris,
alias hanya mementingkan diri sendiri. Tidak. Sebaliknya, kita perlu bertransformasi menjadi teosentris, yaitu tunduk dalam kehendak Allah. Dalam persekutuan di keluarga, di gereja, di masyarakat, kita perlu untuk mengembangkan diri sekaligus mengoreksi diri untuk melahirkan sikap yang mencerminkan Kristus melalui diri kita. Melalui sikap tersebut artinya kita mau diri kita untuk terus dibarui dalam tuntunan Roh Kudus. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Selamat membuka hati dan pikiran kita untuk terus menjadi berkat bagi yang lain, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah naik ke surga, kami melepaskan burung ini sebagai simbol pemberian dan keberanian untuk terus mengikuti jalan-Mu ya Tuhan. Dengan demikian, sekalipun dunia terus terjadi perpecahan, namun kami sebagai pengikut-Mu akan terus bersatu, saling mengasihi, saling menguatkan, dan saling menolong, sampai pada saatnya kelak kami bersama-sama masuk dalam rumah-Mu yang telah Kau sediakan bagi kami. Ayo bebas. Terbang. Gak mau bebas ya? Ada yang nggak mau. Ayo. Terbang. Sama. Harusnya ambil itu. Harusnya Aska langsung lari. Aku. Oh iya. Ya, maaf. Enggak bisa terbang. Enggak kan bisa. Kinan. Jangan di Lepas. dadah. Bawa sini nggak bisa terbang ya. Segala tempat dan abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Hendaknya setiap orang berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu
Tuhan sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Kembali kami diingatkan bahwa kami memiliki tugas panggilan untuk menjadi saksi bagi setiap orang yang kami jumpai dalam kehidupan kami ini. Kau tahu Tuhan, kehidupan saat ini sedang tidak baik-baik saja. Banyak orang yang dalam keadaan kehilangan pengharapan, putus asa, bahkan terpuruk sedemikian rupa. Inilah tugas kami untuk mewartakan kabar sukacita darimu, agar mereka semua boleh bangkit untuk kembali menjalani hari-hari ini. Kami percaya Tuhan memanggil kami, dan kami pasti diberi kemampuan melalui Roh Kudus yang Tuhan curahkan kepada kami. Untuk itu ya Tuhan, saat ini kami semua berkomitmen dan siap untuk dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi siapapun, dan menganggap setiap orang adalah saudara kami. Karena dengan kenaikan-Mu, kami dipersatukan menjadi satu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu. Dan saat ini kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Bagi saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan cukupkan. Dan bagi saudara-saudara kami yang dalam pergumulan apapun, kami percaya Tuhan hadir dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi mereka. Memberkati gereja-Mu GKI Pemalang ini Tuhan, supaya gereja-Mu ini betul-betul diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi siapapun. Tuhan yang akan menolong kami, hamba-Mu ini, bersama dengan rekan-rekan penatua, bersama dengan seluruh aktivis, bersama dengan seluruh anggota jemaat dan simpatisan, supaya kami boleh bergandengan tangan, mewujudkan kehidupan yang diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi siapapun. Dan pada akhirnya Tuhan, kami mau menyerahkan negara dan bangsa kami yang dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang akan memberkati negara kami, Tuhan yang akan memberkati kota kami Pemalang ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur 86 ayat 12 yang demikian dikatakan, Aku hendak bersyukur padamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Kalau ada situ, dia mau tidur, Mak. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa, karena kasih-Mu yang tiada berkesudahan bagi kami. Tuhan selalu ada bagi kami di dalam setiap pergumulan hidup kami. Demikian juga Tuhan, untuk siang hari ini Tuhan sudah satukan kami di tempat ini Tuhan, di dalam merayakan kenaikan-Mu, untuk bersukacita dan kemenangan-Mu Tuhan mengalahkan kuasa maut. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami pada saat ini. Kiranya ibadah kami ini Tuhan berkenan di hadapan Tuhan dapat memuliakan nama-Mu. Dan firman-Mu Tuhan yang sudah kami renungkan bersama-sama pada siang hari ini, kiranya Roh Kudus menolong kami agar kami menjadi anak Tuhan yang selalu peduli dan jadi berkat bagi sama kami dimanapun kami berada. Dan sebagai rasa ungkapan syukur kami padamu Tuhan, saat ini kami datang ke hadapan-Mu membawa persembahan kami. Terimalah Tuhan dan dikuduskan agar persembahan kami Tuhan layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sampaikan doa dan syukur kami. Amin. Dalam sukacita, ingatlah sabda Tuhan bahwa Ia terus berkarya dalam hidup saudara. Jalanilah hidup dalam rasa syukur dan setialah melakukan panggilannya. Tuhan mengiringi hidup saudara dengan berkat-Nya. Kiranya Roh Kudus menyertai saudara. Berkat tercurah dalam tiap karya. Berkat-Nya memampukan kita. Tangan Tuhan menuntunmu dan menggandeng erat tanganmu
sampai kelak kita bertemu di rumahnya yang kekal. Amin.